Apa Dulu ngumumin menang sendiri. Emang menang, Pak? Sekarang nunggu pengumuman. Iya, emang menang, Pak. Sebenarnya ceritanya gimana, Tunggu bro? pengumuman biar menang dilantik. Tunggu saja. Tunggu saja, tunggu saja. Sepertinya mereka sudah ketar-ketir. Insya Allah 01 menang. Sorry, kita nggak Insya Allah ketar-ketir. Pak Presiden. Yang lain masih jantung-jantung. Ah, sorry ya, Anda yang jantungan tuh. Kasihan. Aduh. Menangis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo, saya doakan teman-teman semua sudah menemukan pasangannya. Jadi gimana puasanya, aman ya? Yang baru menemukan video ini dibantu untuk jangan lupa ditekan like-nya ya. Jadi yuk kita sekarang kita saksikan nih video-video yang lagi berseliweran masih berseliweran di sosial media tentang masih dalam suasana pemilu ya, yang masih nih suasana panas nih di yang lebih panas di kubu 01 ya, yang kayaknya sih demonya sudah nggak berjilid-jilid lagi ya, berhari-hari tuh ya. Jadi di bulan puasa juga mereka nggak peduli tuh, yang penting dia turun. Ada yang kemarin jam 12 sudah berbuka, ada yang kemarin pakai lontong dan sebagainya. Jadi gimana video selengkapnya Smeton? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Tadi kita sudah dengar Ya, 4 tuh. menteri dipanggil oleh MK. Ya. Ternyata kami dapat kabar Ya. menteri-menteri ini tetap Ya. saja berbohong. Kemarin yang minta menteri dipanggil dari kubu dia. Sekarang setelah dipanggil, setelah kasih penjelasan, dibilang berbohong. Mau gimana lagi Bapak? Mau gimana lagi nih kita ini ya? Menteri-menteri ini memang sudah tidak bisa kita harapkan. Kenapa? Dia akan tetap membela majikannya. Betul. Jongos tetaplah jongos bagi kita. Ya memang tugas menteri kan gimana biar program presiden berjalan kan. Aduh gimana ini, pusing kita juga ini. Kita lanjutin dah, nonton aja videonya. Kita berharap seorang ibu seperti Risma, seorang ibu seperti Sri Mulyani mau mendengarkan kata-kata hatinya, yang mendengarkan daripada penderitaan rakyatnya, penderitaan daripada bangsanya, penderitaan daripada nasib masa depan anak cucunya. Betul. Jadi kemarin waktu ngasih penjelasan dan sebagainya, maka tetap mengatasnamakan bagaimana kan sebenarnya penyaluran bansos dan sebagainya untuk masyarakat kan. Jadi pemerintah bersama menteri-menterinya itu fokus bagaimana mensejahterakan rakyat secara keseluruhan ya. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang kurangnya, tidak ada sistem pemerintahan yang 100% sempurna lah, adalah gitu kan yang kurangnya. Tapi kita sebagai masyarakat ya harus menerima bagaimana pemerintah itu dijalankan. Begitu dong Bapak. Aduh, bulan puasa Pak. Bulan puasa ya, bulan puasa. Dia malah memilih melindungi penguasanya, malah melindungi daripada tokeknya, malah melindungi daripada junjungannya. Dia sudah tidak lagi peduli dengan rakyatnya. Betul. Padahal sekarang bulan puasa lah, masih aja berbicara yang menyinggung lah, berbicara kotor lah ya. Bulan puasa itu semua dijaga Pak. Bulan puasa itu semua dijaga, omongannya, matanya, hatinya semua dijaga ya. Kita lanjutkan saja ini videonya ya. Dia sudah tidak lagi peduli dengan nasib bangsanya. Lebih baik ketika pemerintahan ini telah luntur, pemerintahan rezim ini gugur, maka kita wajib hukumnya sweeping para menteri. Setuju? Jadi sekarang bulan puasa ya, bulan yang harus diisi dengan bulan hikmah lah, bulan yang penuh rahmat ya. Jadi 1 tahun itu memang kita dikasih kesempatan untuk paling tidak 1 bulan untuk membersihkan diri dari dosa, sehingga di situ juga di puasa itu dijaga tuh omongan, tingkah laku ya, gimana untuk merusak dan meruntuhkan iman kita. Tapi dengan kejadian seperti ini, demo yang setiap hari di bulan puasa ini kok seperti tidak menghormati dan menghargai bulan puasa. Katanya mengatasnamakan Tuhan, omongannya tentang agama dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya bahwa di bulan puasa saja tidak dihormati tuh ya. Orang di bulan itu tidak dihormati, bulannya tidak dihormati, menebar kebencian, caci maki, itu juga untuk memecah belah. Jadi perlu enggak kita pertanyakan imannya Anda di situ ya. Kita lanjutin video berikutnya. Hey, Tiket surga pendukung 01 tuh. pendukung 03, jangan lupa zakat fitrah untuk yang muslim. Yang muslim jangan ninggalin sholat. Yang non muslim rajin-rajinlah ibadah.
Ingat, kalian bukan pendukung 01 Iya. yang sudah dijamin masuk surga. Iya. Yang sudah dijamin masuk surga. Itu. Yang udah dijamin masuk surga. Kan begitu memang kemarin kan, bahwa siapa yang tidak memilih 01 ini kan dibilang murtad lah, dibilang keluar dari agama, dan siapa yang memilih 01 ini dijamin masuk surga. Pernyataan-pernyataan apa ini sebenarnya ini ya? Apakah keimanan seseorang itu harus diukur dari pilihannya itu? Sehingga di bulan suci ini Anda tidak menghormati bulan suci ini. Cukup dengan membela 01 sudah jaminan surga sudah Anda pegang. Jadi janganlah begitu. Yuk dewasa dalam berdemokrasi ya. Gue boleh nangis gak sih gara-gara sidang MK hari ini? Sidang MK hari ini menghadirkan Ibu Ya, Sri ya, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Keuangan. Gue tahu Dimintalah Ibu Sri untuk ini hadir tuh di sidang tidak ada MK. di barisan 02. Tapi ketika beliau diminta untuk menjelaskan ya tentang bansos ini dan lain-lain, Ya. pengeluaran dana segala macam, beliau tuh menjelaskan dengan jujur, dengan tegas, dengan betul gitu. Ya datanya seperti ini. Dari sidang semalam itu gue jadi kayak kasihan sama Pak Jokowi, gue kasihan sama Pak Prabowo. Jadi selama ini tuh tim 01 dan tim 03 itu hanya membuat opini atau menggiring opini untuk memperkeruh suasana pemilu gitu ya, untuk mengadu domba sesama masyarakat gitu, biar kita tuh semakin panas, semakin memperkeruh keadaan. Yang mana sebenarnya yang mereka omongin itu sebenarnya gak betul gitu. Bolak-balik di MK ngomongin masalah bansos, bawa-bawa Pak Jokowi gitu ya. Gak tahu kenapa tiba-tiba gue melo gitu ya, kayak gue ngerasa Pak Jokowi, menurut gue ya, Pak Jokowi itu adalah salah satu presiden terbaik yang kita punya gitu. Beliau ini sering dikatain bodoh, sering dikatain segala macam lah, itu banyak banget. Kalian tuh masih bebas untuk mengkritik, kalian masih bisa ngata-ngatain presiden gitu, tapi masih aja kalian tuh selalu berteriak di mana demokrasi, demokrasi di Indonesia ini mati segala macam bla bla bla. Padahal kalian itu yang paling kencang untuk menghina presiden gitu loh. Yang sangat gue miris banget itu adalah presiden kita itu udah nggak ada harga dirinya di mata 01 dan 03 karena mereka yang tidak menerima kekalahan, presiden yang harusnya kita hormati gitu ya. Iya, padahal sebenarnya yang mengusung kemarin kan di kubu 03 ya. Jadi sudah terbukti juga bahwa nama besar Jokowi ini memang mengalahkan nama besar partainya gitu kan. Tapi yang terjadi adalah dari keterangan Bu Sri Mulyani ini waktu di sidang MK ini sebenarnya menarik tentang sebenarnya bansos itu, dana bansos dari mana sih sebenarnya begitu. Dan tanpa ada hal yang, coba dicek videonya, ada hal yang kita tidak ketahui yang sudah dilakukan oleh presiden kita. Itu kan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Jadi Pak Prabowo sama Pak Jokowi memang punya satu satu prinsip yang sama, bahwa ada hal memang yang harus diceritakan dalam melakukan kebaikan, ada hal memang yang harus itu tidak boleh diketahui sama orang dalam hal melakukan kebaikan. Ini sesuatu yang menarik sekali dan sebagai pembelajaran untuk kita semua. Jadi sudahlah, ini sebentar lagi kita Idul Fitri nih. Yuk kita bersihkan diri lah ya dari hal-hal seperti ini. Yuk kita buat suasana kembali normal, suasana kembali baik, suasana kembali santun, suasana yang kembali ke fitrahnya orang Indonesia, bahwa santun, bertutur kata, bertingkah laku. Janganlah apalagi ini membawa agama ya. Kita lanjutin video berikutnya. Pak Anies dan Pak Ganjar game over. Iya. Kalau Mahkamah Konstitusi nanti menolak seluruh permohonan Bapak berdua untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran serta pemilu ulang, maka saya menyarankan kepada Anda berdua, Pak Anies dan Pak Ganjar, untuk berpasangan di tahun 2029 sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Karena menurut saya sangat pas. Anies Ganjar disingkat agar, supaya, maka, ketika ya ini ide yang menarik ya. Mungkin besoknya itu kalau
Insya Allah lah, mudah-mudahannya Pak Prabowo dikasih umur yang panjang tuh ya untuk mengikuti kontestasi yang kedua. Mungkin ini menarik nih ketika Anies sekarang dipasangkan dengan Ganjar. Ini kayaknya pertarungan yang sengit ini. Ketika mungkin nanti Pak Prabowo akan dipasangkan dengan Gibran kembali kah atau entah siapa. Ini akan menjadi hal yang menarik. Ya, nanti itu bisa disingkat juga agar tuh ya. Sesuai masukan Masnya tuh. Jadi sebenarnya seharian ini tuh aku tuh lagi bad mood, lagi sedih Kenapa, gitu. Mbak? Tapi tadi tuh ketemu Viti yang Pak Anies tuh ngeboncengin Kak Imin gitu. Terus wajahnya tuh gemoy, lucu gitu. Jadi kayak happy gitu. Habis itu ini lagi ada lagi Viti yang ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kayanya nunjuk ke atas, yang miskinnya ke bawah. nunjuk ke penonton. Personal banget itu jarinya, sumpah. Tuh kan. Kayaknya Cak Imin minta ada jotos sama pendukungnya deh. Tuh. Pak Anies, Pak Ganjar yang terhormat, udah ya Pak, udah. Kalau kata orang nyebut betul Mbak, istighfar. Pak, istighfar. Kasian loh itu hakim MK tuh kayak ngurusin apa sih saksi-saksi yang nggak kredibel, kayak lelucon aja sidangnya jadinya. Betul. Masalahnya tuh angkanya tuh Jauh banget Pak. Nggak beda tipis, betul. 58%. Terus Bapak Anies 26, 26, Bapak apalagi Ganjar Pak Ganjar 16. Pak, itu jauh banget. Jauh ngejarnya. sekali. Kalau mau dibilang curang juga betul, curangnya gimana, bisa bedanya tuh jauh banget. Kan Pilpres ini 5 tahun sekali Pak. Nih kalau misalnya Bapak sekarang menerima terus bersikap baik, 5 tahun kemudian Bapak mencalonkan diri tuh rakyat ada kemungkinan simpati sama Bapak, kayak Pak Prabowo aja gitu yang gagal 2 kali. Coba sekarang lagi. tuh rakyat pada simpatik, jadinya pada milih Pak Prabowo. Nah Bapak contoh lah sikapnya, attitude-nya Pak Prabowo gitu ya, menerima dengan lapang dada, dengan kesatria gitu ya. Jadi 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi Bapak nyalonin tuh pendukungnya makin tambah banyak Pak. Kalau sekarang kayak gini Bapak kayak apa ya, kayak ngerengek terus gitu ke MK, minta keadilan, minta ke demokrasi. Apa Pak, apa? Menurut kami sudah sangat adil dan negara Indonesia ini demokrasinya sudah sangat baik. Iya, betul. Kalau nggak gini deh, mending ya udah Bapak dan 26%, Bapak dan 16%-nya Bapak bikin negara sendiri aja Pak. Bapak jadi presidennya deh. Pak Ganjar jadi presiden buat yang 16%, Pak Anies jadi presiden buat yang 26%. Gimana? Iya, ini sangat lucu sebenarnya dengan semua saksi yang dihadirkan di situ, lucu sekali. Ya, kita misalnya flashback lagi ke belakang itu, kenapa Pak Prabowo memang mengangkat ini atau membawa ini ke MK? Itu selisihnya tipis, sekali lagi selisihnya tipis. Kalau tidak salah di situ 50-60 lah, atau 55-60 lah kalau tidak salah ya. Koreksi saya kalau salah. Tapi kalau ini sangat jauh sekali loh ya. 56% melawan 20% dan 16% gitu loh. Kalau digabungkan suara 01 sama 03, ini 02 ini nggak akan bisa terkejar juga gitu loh. Ayo bangun gitu loh, bahwa ini dengan cara apapun ini selisihnya jauh sekali. Dikasih penjelasan, diminta ini dihadirkan, nggak percaya juga loh. Gimana maunya Anda itu apa? Bangun yuk, bangun ya. Hanya juga kena problem etika. Terus kemudian KPU-nya kena. Tuh, jangan kan? berbicara masalah etika lagi dibahas, Pak. KPU lah problem etika, MK lah problem etika. Bapak sendiri punya etika nggak ketika menilai Bapak Prabowo 5 dari 10? Kan? Menyerang secara personal. Sampai diwawancari di depan Bapak bilang katanya kalau tidak siap debat jangan debat. Saya mau ngomong nih Pak, rakyat ya, jangan bobo rakyat ya Pak. Kalau Bapak tidak siap kalah, jangan nyapres. Nanti Bapak stres. Lebih baik Bapak betres sambil minum es di rumah. Biar adem otaknya Pak. Betul. Bapak semua salahin itu tidak punya etika. Betul. Suara Bapak itu rakyat sudah menilai suara Bapak itu cuma 17%. 16%. Tidak lebih, tidak 16%. Kurang ya. 17% Pak. Legowo aja. Itu yang Bapak tanam. Sekarang Bapak tuai.
Omongan Bapak sendiri loh. Itu menilai orang pinter, pas nilai orang ini kok marah gitu loh. Kan lucu ini guys, lucu sekali ya. Tuh mulut kita ini begitu ringannya kemarin menilai orang, menilai secara personal Pak Prabowo. Nah giliran sekarang dinilai oleh rakyat Indonesia dengan perolehan suara segitu, kok Anda keberatan gitu loh. Atau mungkin yang suara kemarin itu suaranya Bapak Mahfud saja itu, suaranya Anda malah nggak ada gitu. Dan lucunya suara PDI malahan lebih luar biasa suara PDI. Artinya partai Anda dipilih tapi Anda nggak disuka gitu loh. Apalagi nih? Baser-baser 02, pendukung 02. Kalian bisa bedain kan Dewi? Lucu, kita disebut buzzer. Ngapain juga suruh kami bedakan Sandra Dewi Sandra. Sekarang yang diributin pendukung. Kemarin calonnya, ini pendukungnya lagi. Jangankan itu, kami aja tahu mana laki mana perempuan. Mau tes adu pedang. Kita melihara anjing boleh, tapi janganlah tuannya pula yang lebih menggonggong. Ya. Ini anjing yang dipelihara tuannya yang menggonggong lebih. Masalah bansos, nggak usah keluar-keluar. Bansos kenapa lu nggak dapat? Harun Masiku suruh pulang dulu lah. Ya. PDI. Budak Yaman. Budak Yaman itu nggak pernah korupsi loh. Hai Ibu Pila, kukira tadi opor, ternyata kompor. Lah terus Ibu Pila bilang budak Yaman itu tidak pernah korupsi, tidak pernah merugikan negara. Hai. Terus Ibu Pila menanyakan lagi, gimana itu yang korupsi 271 triliun? Oke lah, kalau menurut Ibu Pila itu yang merugikan, yang korupsi itu 271 triliun itu adalah di pihak 02. Oke, seandainya betul ya. Tapi gini loh Bu, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu orangnya konsisten. Siapapun yang merugikan negara, walaupun saudara beliau tetap mengadili. Siapapun yang telah merugikan negara, tidak akan diam saja. Seandainya Pak Anies pun telah merugikan negara, dia tetap dikandangi. Oke? Tuh pinter Ibu tuh. tahu Pak Anies, Ibu yakin Pak Anies nggak pernah merugikan negara? Apalagi bos kalau Anies jadi presiden bos diangkat jadi apa bos, tolong jawab pakai PT. Oh nggak perlu aku nggak perlu diangkat jadi apapun, nggak perlu sama sekali, aku nggak perlu jadi diangkat ini, dapat jabatan ini itu, nggak perlu sama aku. Yang jelas aku pengen rakyat kita semua, rakyat Indonesia ini sejahtera, udah itu aja yang aku mau, tepati janji-janji yang dibuat oleh Pak Anies, sudah itu. Jadi aku nggak perlu diangkat jadi ini, jabatan ini, pangkat segala macam, kerja di aparatur negara, nggak perlu ya. Yang itu aja. Ya, jadi diangkat pun sebenarnya dilihat kualitas kita dulu sih sebenarnya, baru bisa diangkat ya. Tidak ada larangan dalam bersuara, dalam mengkritik itu tidak ada larangan. Tapi ketika kita mengkritik orang yang belum dilantik, orang yang karena memang dekat sama seseorang terus kita menyimpulkan orang itu sama dengan siapa dia dekat, itu kan itu yang perlu diluruskan sebenarnya ya. Cara kita di situ sebenarnya. Nggak ada larangan orang mau ngomong apa, tapi jangan menghina. Kemarin menghina orang begini pincang lah apa segala macam. Bukan itu watak Indonesia guys. Watak masyarakat Indonesia bukan seperti itu ya. Ya. Iya betul Kang, harusnya 01 menang memang. Salam akal sehat. Nggak ada kata harus. Yang harus menang itu yang dipilih mayoritas. Antum tahu, saya itu muak dengan segala kebohongan, kecurangan, kelicikan. Kan Anda ngikutin saya lama. Yang jualan ayat pendukung 01 saya bantah. Ini bukan tentang siapa yang harus menang. Kami di negara demokrasi ingin melihat demokrasi yang sebenar-benarnya. Demokrasi diterapkan, katanya bangga menggunakan sistem demokrasi. Ya demokrasi lah ya. Nggak ada di sini fanatik 01, nggak ada. Tuh. Kita muak dengan pendukung 01 yang jualan ayat, muak dengan pendukung 02 yang jualan ayat, sama-sama muak kita. Muak dengan segala kebohongan dan kebodohan publik kita. Paham ya? Apalagi nih? Cukup. Untuk urusan keamanan kami Pak. Jangan. Woi. Ini rakyat Pak. Ini rakyat. Bukan musuh kamu. Aparat mulai
rakyat. Jangan paksa kami juga melawan. Pulang sana, kalau kau rakyat, pulang sana. Ngapain kau buat onar? Ngapain kau buat onar? Kawal aja kami Pak, jangan dipaksa kami. Nah, ngapain? Aduh. Kau terawih sana, kau lepas pecimu, boleh kau teriak di situ. Jangan kau bawa Al-Quran, jangan kau bawa agamamu, jangan kau bawa Islam di situ. Terserah kamu mau jungkir balik di situ. Lepas dulu pecimu. Ini musim orang lagi tarawihan, tadarusan. Kau demo di situ. Wajar kamu disentil sama aparat. Kau menghina orang, kau buat onar di situ. Jadi begitu sebetulnya. Ini lama-lama ini pendukung 01 ini semakin tidak waras ini. Tapi saya yakin sih tidak semua seperti itulah ya. Banyak yang pendukungnya juga sekarang sudah menerima, sudah ngelegowo. Ini nih bayaran-bayaran kayak gini yang ngerusak aktivitas dari 01 dan para pendukungnya yang masih berpikir waras lah. Ini hal pendukung-pendukung yang kayak gini nih yang ngerusak nih. Ya, tapi intinya sebetulnya saya selalu berpesan jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita ya. Negara Indonesia ini terlalu indah, terlalu luar biasa untuk kita rusak dengan statement-statement gak jelas kayak gini. Ya, dan apalagi terlebih-lebih jangan rusak agamamu dengan bahasa-bahasa hinamu, bahasa-bahasa penghinaan kepada orang, karena agama ini tidak mengajarkan itu ya. Agama Islam ini tidak mengajarkan kita berkata buruk, menghina orang, mencaci orang. Agama Islam ini tidak mengajarkan seperti itu. Jadi kalau kau berkata buruk, kalau kau mencaci maki, jangan bawa-bawa Islam ya. Jadi segitu saja video sebentar, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.